Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan konsep dasar bisnis. Nah, sebelum itu, apa itu konsep dasar bisnis? Nah, sini saya akan menjelaskan definisi bisnis. Definisi bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utama bisnis mencapai keuntungan, memberikan nilai tambah pada pelanggan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Lanjut, jenis-jenis kegiatan bisnis. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau jasa. Kegiatan produksi dilakukan produsen yaitu individu atau organisasi yang menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan distribusi dilakukan oleh pedagang yaitu individu atau organisasi yang membeli barang atau jasa dari produsen dan kemudian menjualnya kepada konsumen. Yang ketiga ada konsumen. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Konsumsi dilakukan oleh konsumen, yaitu individu atau organisasi yang membeli dan menggunakan barang atau jasa. Nah, elemen bisnis. Keterampilan manajemen. Bisnis harus memiliki manajemen yang kompeten dan berpengalaman. Yang artinya golongan penampilan dasar manajer tersebut dibagi menjadi 3, yaitu keterampilan konsep atau conceptual skill, keterampilan manusiawi atau human skill, dan keterampilan teknis atau technical skill. Nah, keterampilan yang paling penting adalah keterampilan yang memungkinkan manajer dapat membantu orang lain, dalam hal ini karyawan, sehingga menjadi lebih produktif di tempat kerja. Nah, tambahan, Robert L. Katz menggolongkan keterampilan dasar manajer tersebut menjadi 3 kategori, yaitu yang seperti tadi saya bilang, keterampilan conceptual skill, keterampilan manusiawi atau human skill, dan keterampilan teknis atau technical skill. Nah, ketiga keterampilan tersebut penting bagi setiap manajer, namun tingkat kepentingannya masing-masing keterampilan tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya manajerialnya. Nah, yang pertama ada modal. Modal dapat berbentuk material dan non-material. Modal dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis seperti memperoleh bahan baku, upah, tenaga kerja, dan sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana mengelola modal secara optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berhasil dengan sukses. Modal dapat diperoleh dari berbagai sumber, yaitu modal sendiri, modal pinjaman, dan modal patungan atau kerjasama. Nah, bahan baku material yang perlu diperhatikan untuk mencapai keunggulan bisnis adalah kualitas bahan, karena dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Nah, yang ketiga ada sumber daya manusia. Sistem sumber daya manusia adalah sistem yang digunakan untuk mengelola sumber daya manusia dalam bisnis. Sistem ini mencakup semua langkah yang terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karyawan. Nah, sistem bisnis. Yang pertama ada A. Produksi. Pengadaan bahan baku, proses mendapatkan bahan mentah, dan komponen yang diperlukan untuk produksi. Proses produksi, transformasi bahan mentah menjadi produk jadi melalui langkah-langkah manufaktur.
manajemen rantai pasokan, pengelolaan alur barang dari pemasok hingga konsumen akhir. B. Penjualan dan pemasaran. Strategi pemasaran rencana untuk mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar, penelitian pasar dan analisis konsumen, mengumpulkan data tentang referensi konsumen untuk menginformasikan strategi pemasaran, keuangan dan akuntansi, perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, investasi dan proyeksi keuangan, pengelolaan arus kas dan neraca, memastikan kelancaran aliran uang dan keseimbangan keuangan. Yang D. Manajemen sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi karyawan, mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan keterampilan dan produktivitas karyawan. Yang E. Operasi bisnis, manajemen rantai pasokan dan logistik, koordinasi aliran barang dari produsen hingga konsumen, manajemen inventaris dan persediaan, mengontrol sejumlah stok agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Nah, sebelum masuk ke tabel sistem bisnis, saya akan menjelaskan tentang bisnis. Dapat dilihat sebagai keseluruhan sistem yang terdiri dari sistem yang lebih kecil seperti produksi, pemasaran, SDM, keuangan, dan sebagainya. Bila digambarkan, maka sistem bisnis ini akan tampak seperti tabel berikut ini. Yang pertama ada input. Bisnis menerima input dan mengoperasikannya dalam kendala lingkungan fisik, ekonomi, politik, hukum, teknologi, dan sosial. Yang kedua ada proses. Bisnis memproses input dengan cara yang paling efisien dengan mengorganisasikan sumber daya, memotivasi SDM, dan mengaplikasikannya teknologi yang tepat. Yang ketiga ada output. Bisnis menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumen sehingga menciptakan manfaat ekonomi dan sosial serta meningkatkan standar kehidupan masyarakat. Nah, karakteristik sistem bisnis. Nah, perubahan dan inovasi diperlukan oleh bisnis karena menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Perubahan ini demi memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, alternatifnya adalah mengembangkan produk yang sudah ada. Yang kedua, menciptakan produk yang betul-betul baru. Nah, itu alternatifnya. Yang kedua ada saling ketergantungan. Saling membutuhkan di antara perusahaan. Output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan akan menjadi input bagi perusahaan lain. Hubungan ketergantungan dalam istilah ekonomi disebut sebagai industri hilir dan industri hulu. Kompleksitas dan keanekaragaman. Misalnya, berupa kelompok industri dari berbagai macam sektor. Nah, manfaat berbisnis. Yang pertama, keuntungan finansial. Berbisnis memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan dan mengakumulasi kekayaan pribadi. Kreativitas dan inovasi. Berbisnis memungkinkan pengembangan ide-ide baru dan solusi unik untuk memenuhi kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas dan kebebasan. Berbisnis memungkinkan Anda mengatur jadwal dan gaya hidup sesuai keinginan. Nah, kesimpulannya adalah bisnis adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, memberikan nilai tambah kepada pelanggan, dan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Bisnis melibatkan berbagai kegiatan seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, serta membutuhkan elemen-elemen seperti modal, bahan baku, dan sistem sumber daya manusia. Dalam menjalankan bisnis, perubahan dan inovasi diperlukan, serta terdapat hubungan saling ketergantungan antar perusahaan. Berbisnis memberikan
kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan mengembangkan ide-ide baru, dan fleksibilitas dalam mengatur jadwal dan gaya hidup. Bisnis merupakan aktivitas yang kompleks, yang membutuhkan koordinasi antara berbagai elemen untuk mencapai kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai tujuan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang standar operasional prosedur. Nah, yang pertama, apa itu SOP? Nah, SOP atau standar operasional prosedur adalah sekumpulan instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan rutin dan berulang dalam organisasi. SOP bertujuan untuk memastikan konsistensi, kualitas, dan efisiensi dalam melakukan tugas-tugas penting perusahaan. Tujuan dan manfaat SOP. Nah, yang pertama ada standarisasi proses. SOP bertujuan untuk mengatur dan menstandarkan proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam organisasi. Nah, yang kedua ada konsistensi kualitas. Dengan adanya SOP, organisasi dapat menjamin kualitas produk atau layanan yang dihasilkan secara konsisten. Nah, yang ketiga, efisiensi operasional. SOP membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mengidentifikasikan langkah-langkah kunci dan mengurangi duplikasi atau pemborosan. Yang keempat, pelatihan karyawan. SOP berfungsi sebagai panduan dan referensi bagi karyawan baru untuk memahami dan menerapkan proses kerja dengan benar. Nah, komponen utama SOP, yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Menjelaskan dengan jelas tujuan dan ruang lingkup SOP yang disusun. Yang kedua ada tanggung jawab dan wewenang. Menetapkan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam implementasi SOP. Yang ketiga ada prosedur kerja. Menjabarkan langkah-langkah sistematis dan terperinci dalam melakukan suatu kegiatan atau proses. Nah, dokumen terkait. Mengidentifikasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan digunakan dalam pelaksanaan SOP. Nah, catatan dan formulir. Menyediakan format untuk mencatat hasil pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam SOP. Nah, sebelum masuk penulisan dan format SOP, saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat standar operating procedure atau SOP. Nah, SOP yang pertama memastikan bahwa perusahaan memiliki proses konstan yang memenuhi standar dan semua karyawan mengenali proses tersebut. Yang kedua, dengan adanya SOP, proses akan selalu ditinjau dan diperbarui berdasarkan dasar yang sudah ada. Nah, yang ketiga, SOP menjamin bahwa audit yang dilakukan oleh bir konsultan atau sponsor tidak akan menghasilkan penemuan yang merugikan perusahaan dan juga dapat memberi perusahaan suatu perlindungan yang legal. Nah, yang keempat, SOP dapat mengurangi perbedaan dalam sistem, di mana perbedaan tersebut merupakan kendala dalam efisiensi produksi dan pengontrolan kualitas. SOP dapat membantu dalam pelatihan personil baru sebagai sumber referensi bagi pelatih personil. Nah, SOP juga mempermudah dalam melakukan pelatihan silang, di mana pelatihan silang melatih personil dalam melakukan pekerjaan di departemen lain, dengan kata lain di luar departemen asalnya. Nah, SOP dapat membantu dalam melakukan evaluasi terhadap performa personil dan proses yang dilakukan. Nah, baiklah, penulisan dan format SOP. Yang pertama ada pengantar. Mulailah dengan pengantar yang menjelaskan tujuan dan ruang lingkup SOP. Sertakan latar belakang singkat tentang mengapa SOP tersebut penting untuk operasi bisnis. Nah, yang kedua ada ruang lingkup. Jelaskan secara rinci area atau proses yang diatur oleh SOP tersebut. Tetapkan batasan-batasan atau ruang lingkup dari SOP tersebut agar tidak terlalu luas.
Yang ketiga ada definisi. Tentukan istilah-istilah khusus yang digunakan dalam SOP dan berikan definisi yang jelas untuk masing-masing istilah. Pastikan semua pihak terlibat memahami istilah-istilah yang digunakan. Yang keempat ada langkah-langkah operasional. Susun langkah-langkah atau tahapan proses secara terperinci dan kronologis. Gunakan urutan yang logis dan mudah diikuti oleh pembaca. Hindari kelebihan detail yang tidak perlu, tetapi pastikan semua langkah yang penting ditampilkan dengan jelas. Yang kelima ada tanggung jawab. Tetapkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab untuk setiap langkah atau tahapan proses. Pastikan tanggung jawab ditentukan dengan akurat dan tidak ambigu. Yang keenam ada alur kerja. Jika memungkinkan, serta diagram alur atau grafik yang menggambarkan alur kerja proses secara visual. Grafik ini membantu pembaca memahami hubungan antara langkah-langkah dengan lebih baik. Nah, maksud dari alur kerja tentang alur atau grafik. Nah, saya akan menjelaskan tentang grafik. Grafik atau alur kerja, proses yang panjang menjadi proses pendek yang hanya terdiri dari beberapa langkah dengan gambar atau simbol. Format ini cocok apabila prosedur yang akan dianalisis dalam SOP terdiri dari 10 langkah yang di dalamnya sedikit atau maksimal 2. Nah, lanjut. Merancang standar operasional prosedur SOP. Identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan tersebut berdasarkan pada kompleksitas resiko atau pentingnya proses tersebut dalam operasi bisnis. Nah, yang kedua ada pengumpulan informasi dan analisis proses. Kumpulan informasi lengkap tentang proses tersebut dengan melibatkan tim atau staf yang terlibat. Analisislah proses secara rinci termasuk langkah-langkahnya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana alur kerjanya. Nah, penulisan dan format SOP, saya akan jelaskan artinya. Tentukan format yang akan digunakan untuk SOP, yang harus jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Biasanya format SOP mencakup bagian pengantar, deskripsi proses, langkah-langkah, tanggung jawab, referensi, dan lampiran. Review dan persetujuan. Mintalah masukan dari semua pihak terkait, termasuk personel, operasional, manajemen, dan departemen terkait. Lakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diberikan. Setelah revisi selesai, minta persetujuan dari manajemen atau pihak yang berwenang. Nah, yang terakhir ada implementasi SOP. Lakukan pelatihan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pastikan mereka memahami dengan baik isi dari SOP tersebut. Nah, lanjut. Nah, untuk merancang standar operasional, saya akan sedikit menambahkan langkah-langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua mencatat dan menulis, yang ketiga implementasi, yang terakhir tes dan improvisasi. Nah, maksud dari langkah yang pertama pengumpulan data yaitu adalah mendapatkan informasi tentang prosedur, aktivitas, dan proses aktual. Jadi Anda perlu menentukan prosedur yang tepat dan dapat dilakukan oleh seorang yang telah melakukan tugas atau mengetahui tugas secara keseluruhan. Langkah yang kedua, mencatat dan menulis. Nah, mencatat dan menulis mengikuti aturan 5C, yaitu clear, complete, concise, concrete, courteous. Nah, clear artinya bersih, complete artinya lengkap, concise artinya ringkas, correct artinya benar, courteous artinya sopan. Nah,
Yang implementasi, yang langkah ketiga, yaitu adalah salah satunya langkah yang paling penting dalam proses. Implementasi adalah proses multi langkah. Yang pertama, ini dimulai dengan meninjau SOP tertulis oleh sekelompok ahli. Nah, karyawan perlu dilatih, Anda perlu memberi mereka instruksi dalam perincian yang diperlukan terkait dengan SOP sehingga mereka dapat memulai menerapkan secara benar. Yang ketiga, perhatikan akuntabilitas. Percayakan karyawan dan tim yang bertanggung jawab atas penerapan SOP dengan menggunakan sistem untuk memantau kepatuhan terhadap SOP dan mengukur hasilnya. Oke. Untuk penutup, saya akan jelaskan. Dengan penerapan standar operasional, prosedur SOP yang efektif, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas dalam proses-proses bisnisnya. Standar ini akan memastikan setiap tugas dilakukan dengan cara yang tepat dan konsisten, memfasilitasi pelatihan karyawan baru, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja. Pada akhirnya, komitmen dan kinerja sama dari seluruh pemangku kepentingan akan menentukan keberhasilan penerapan SOP dalam jangka panjang. Dengan mengedepankan disiplin, komunikasi yang harus baik, dan budaya belajar, organisasi dapat terus menyempurnakan SOP-nya sesuai dengan perkembangan dan tantangan usaha. Oke, baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.